Oh iya, Oke. Oke. sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Syukran jazakumullah khairan katsira Ustadz Ali yang sudah memberikan waktu. Yang kami hormati Kepala SMPT Global Mulia Ustadz Sudiharto, SPD GR, yang mana di pagi hari ini beliau juga sebagai pembicara. Semoga kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk bisa membesarkan SMPT Global Mulia, serta yang kami hormati, kami banggakan Bapak Ibu Guru SMPT Global Mulia. Juga kami hormati Bapak Ibu Wali kelas SMPT Global Mulia, wali siswa SMP IT Global Mulia. Kami banggakan siswa SMPT Global Mulia serta Bapak Ibu hadirin yang bisa hadir di pagi hari ini, yang kami banggakan dan yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita bisa mengikuti acara seminar parenting ya. Ini saya sebagai komite sekolah SMPT Global Mulia, yang pertama mengucapkan terima kasih kepada SMPT Global Mulia telah diberikan waktunya untuk acara kali ini. Kami mengapresiasi ya, kegiatan ini kepada SMPT Mulia, yang mana dengan kegiatan ini para guru ya SMPT itu bisa menyebarkan ilmu maupun wawasan kepada masyarakat, yang mana dalam hal ini adalah tentang parenting ya. Semoga ke depan SMPT bisa hadir ya dalam masyarakat untuk bisa menambah wawasan-wawasan terkait dengan keilmuan, baik ilmu agama, ilmu keluarga dan lain sebagainya, atau hukum. Dan semoga kedepannya lebih banyak ya, lebih banyak kajian-kajian terkait dengan keilmuan. Dan semoga kedepannya SMPT Global Mulia menjadi sekolah yang menjadi rujukan ya di Bekasi dan sekitarnya, menjadi SMP IT berbasis akhlakul karimah, berbasis Qurani, pencetak generasi Quran, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada SMPT Global Mulia sudah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan sambutan dalam acara hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz Gufron telah menyampaikan sambutan mewakili komite sekolah. Beranjak kepada acara selanjutnya, ini pemutaran video dulu apa langsung, Ustadz? Ya, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, akan kami putarkan kembali video profil SMPT Global Mulia, yakni untuk menambah azanah wawasan kita, product knowledge daripada SMPT Global Mulia.
SMP IT Global Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Selamat datang di SMP IT Global Mulia, sekolah dengan manajemen full day and boarding school, berkomitmen tinggi untuk membentuk generasi Qur'ani, berprestasi dan berakhlak mulia. SMP IT Global Mulia menerapkan pola kedisiplinan dan akhlak yang mulia di semua tenaga pendidik dan seluruh siswa. SMP IT Global Mulia memiliki tenaga pendidik yang profesional, ramah terhadap siswa dan siswi, sehingga akan membentuk kultur pembelajaran yang menyenangkan dan berdampak. Dengan adanya sarana prasarana pembelajaran yang memadai dan modern, dengan ada fasilitas pembiasaan multilingual, penerapan bahasa Arab Inggris setiap hari akan menjadikan fasilitas siswa untuk lanjut ke luar negeri. SMP IT Global Mulia ke depan akan menjadi lembaga pendidikan yang bermutu, mengkader calon-calon pemimpin yang hafal Al-Quran, berdedikasi tinggi, berwawasan global, dan memiliki akhlak yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aufa Fitri Alizati dari kelas 7 SMP IT Global Mulia. Alhamdulillah saya telah menghafal Al-Quran 7 juz dan insya Allah target saya 1,5 tahun akan menghafal 30 juz mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP IT Global Mulia berkomitmen untuk menjadi pionir dalam pembentukan karakter melalui penerapan 5S. Sopan, santun, semangat, sabar, dan syukur. Kami memastikan bahwa setiap manajemen, pengajar, dan siswa mengamalkan nilai-nilai ini dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari, serta menciptakan lingkungan belajar yang positif dan penuh inspirasi. Ditopang oleh guru-guru profesional, kompeten, dan berakhlak mulia. Kami menghadirkan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan di ruang kelas modern. SMP IT Global Mulia hadir sebagai sekolah yang mengintegrasikan full day dan boarding school dengan konsep pesantren modern berdasarkan ahli sunnah wal jamaah. Serta SMP IT Global Mulia memastikan bahwa setiap siswa tidak hanya tumbuh menjadi individu yang cerdas secara akademis, tetapi juga sebagai pemimpin masa depan yang memiliki integritas, tanggung jawab, serta komitmen terhadap agama dan bangsa. Dengan demikian, SMP IT Global Mulia adalah tempat yang tepat untuk mendidik generasi Qur'ani yang siap menghadapi dunia modern tanpa melupakan nilai-nilai spiritual dan moralitas yang kuat. Adanya ruang perpustakaan yang nyaman dapat membantu para murid untuk membaca buku dengan tenang dan melakukan diskusi dengan baik. Masjid yang luas, bersih, dan fasilitas yang baik membuat aktivitas anak-anak lebih khusyuk dan menyenangkan. Murojaah Al-Quran menjadi salah satu program harian sebagai komitmen membentuk generasi Qur'ani.
juga menyediakan lab komputer yang lengkap dan koneksi internet yang cepat. Serta sarana olahraga yang memadai dapat membantu siswa memiliki kesehatan yang selalu prima. Berbagai prestasi berhasil diraih para siswa dalam bidang akademik maupun non-akademik, menjadi bukti dedikasi kami di SMP IT Global Mulia. Dengan berbagai program unggulan, SMP IT Global Mulia juga memfasilitasi alumni untuk bisa melanjutkan pendidikan ke berbagai negara Timur Tengah, seperti Kairo, Yaman, dan Turki. Excellency, all the teachers of SMP IT Global Mulia. Today we are going to meeting to discuss about character of Quranic students. We know that our visionary institution built integrated Islamic Junior High School Global Mulia. Brand line and the branding our school is character of Quranic students. SMP IT Global Mulia, aktivitasnya bernilai ibadah, prestasi dan akalnya sempurna. Okay, dear my beloved teachers, that's all our meeting today. And the last day, let's close by reciting Kafaratul Majlis together. Hello, my name is Ardelia. I am 7th 8th grade class. Studying at SMP IT Global Mulia is so much fun. The lessons are never boring. The teachers are kind. And there are plenty of physical exercise that help me understand better. We were taught how to memorize the Holy Quran and how to quickly become proficient in English and Arabic. The friends here are also really nice, so it makes learning even more enjoyable. Thank you. Assalamualaikum. It's me Cinta. Suwafiru dirasatu fi SMP IT Global Mulia. Tajribatan khayra adiyatin fi hifzil Quran. Kullu yawm talqaitu irsadati mustafatan. Laisa faqat fil hifz bal aidan fi fahmi ma'ani. Bil idhafati ila dhalik ta'allamna akhlaqa hamidata wal adab. Hatta sa'altu bi'annani aqrabu ilal qiyami islamiyati fil hayatil yaumiyah. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At SMP Global Mulia, every day feel full of positive energy. The teachers are amazing, the facilities are very good, and I am always motivated to grow. Here, I learn not just theory, but also how to become a better person. And here, I want to become Hafiz Al-Quran 30 chapter. Believe inshallah I can do it. Thank you. Ya, baik. Alhamdulillah telah kita sama-sama saksikan video tentang profil SMP IT Global Mulia. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya untuk menambah daripada profil knowledge SMP IT Global Mulia. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, segera kita mulai sesi acara yang ditunggu-tunggu, sesi acara utama, yakni adalah penyampaian materi parenting dengan tema peran orang tua untuk meningkatkan spiritualitas dan karakter dalam rangka persiapan menyambut bulan suci Ramadan, yang akan disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah SMP IT Global Mulia, Pak Sudiharto, SPD GR, atau Ustadz Suudi. Kepada Ustadz Suudi kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Yayasan Global Insan Mulia. Dalam hal ini ada Bapak Ustadz Gufron selaku komite SMP IT Global Mulia. Yang saya hormati Ustadz Ali selaku pemandu acara pada pagi hari ini, serta para bapak, para ibu, serta parenting online yang sama-sama mengharap berkah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati, di pagi hari ini kita bisa online bukan offline, ini kita secara virtual untuk membuat kajian terkait parenting, peran orang tua di dalam upgrading, increasing spiritualitas anak dan juga karakter untuk memaksimalkan bulan suci Ramadan. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, ini di sini ada beberapa peserta, ya, bahkan ada yang dari Gresik ini, Masya Allah, ini ada dari Gresik, Bu Alif Raifu Azizah, bahkan ada yang dari mana ini, Purworejo. Alhamdulillah, Masya Allah, tidak terasa waktu bergerak begitu cepat, tidak bisa kita reply Bapak Ibu. Tahu-tahu kita sudah berada di bulan pertengahan Sya'ban, tepatnya 16 Sya'ban. Memang secara material, ya, orang bisa membeli tanah 100 hektar. Mungkin Pak Haji Sukabdi ini bisa memberi tanah 1000 hektar. Bahkan mungkin Bapak Ibu ada yang punya kemampuan untuk bisa membeli satu desa, bahkan satu negara. Ya. Tapi coba Bapak Ibu sekalian, ada enggak di antara kita yang mampu membeli waktu kita yang sudah berlalu walaupun 1 detik? Kira-kira ada enggak? Tentunya tak satupun yang mampu membeli waktu kita yang telah berlalu walaupun hanya 1 detik. Inilah mahalnya waktu Bapak Ibu, pentingnya waktu. Kalau orang-orang entrepreneur mengatakan time is money, waktu adalah uang. Kalau orang-orang ahli amal mengatakan waktu adalah pedang. Tidak bisa direply kembali. Tahu-tahu kita sudah memasuki bulan 16 Sya'ban. Maka perlu kita jadikan sebagai set reminder kita untuk evaluasi diri atau muhasabah. Momentum untuk muhasabah sekaligus untuk mempersiapkan supaya nanti aktivitas-aktivitas kita di bulan Ramadan bisa menimbulkan satu semangat, jazbah, motivasi kita di dalam beramal. Menumbuhkan, memupuk, menanamkan rasa kasih sayang.
khususnya sekupnya di keluarga, di masyarakat, dan lingkungan sekitar kita. Sehingga momentum Ramadan itu bisa menjadikan refleksi diri untuk menjadi seorang pribadi yang muttaqin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dalam Al-Qur'an ya ada beberapa huruf qasam, huruf sumpah, yang mana Allah bersumpah atas waktu. Ya. Beberapa surat ya, wadduha, demi waktu duha, wasyamsi wadduhaha, dan wal fajr, walayalin ashr, kemudian wal asr, demi waktu asar. Di beberapa surat Allah bersumpah dengan menggunakan huruf qasam. Ini mengindikasikan betapa pentingnya waktu. Sehingga bapak-bapak ibu sekalian, ini perlu kita bersama dalam kajian online ini untuk melakukan refleksi diri. Sehingga nanti dalam beberapa menit yang akan datang di sesi pertama ini, saya selaku narasumber pemateri akan memaparkan materi terkait parenting, persiapan kajian Ramadan. Dan setelah itu nanti dilanjut dengan sesi tanya jawab. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai bulan suci Ramadan. Ini adalah bulan-bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan-keistimewaan. 10 hari pertama Allah turunkan rahmatnya. 10 hari kedua Allah obral maghfirah pengampunannya. Dan 10 hari yang terakhir Allah berikan satu jaminan idqu minan nar, kebebasan dari api neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara konteks Ramadan ya. Ramadan adalah tamu agung yang kedatangannya selalu kita nanti-nantikan. Kemudian panggilan berpuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Tadi esensi puasa, perspektifnya adalah takwa Allah, membentuk pribadi yang takwa, takut hanya kepada Allah. Begitu juga ketika wujudnya satu tarbiyah takwa ini terbentuk, khususnya kita sebagai seorang orang tua, maka Bapak Ibu sekalian, anak kita akan menjadikan diri kita semua ini sebagai uswah, sebagai teladan. Memang betul nasihat orang tua kepada anak, layaknya tanah yang gersang kemudian diguyur air hujan. Layaknya jamu pahit diminum untuk ikhtiar kesembuhan. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang terpenting dari kita bicara konteks parenting, bicara tentang tarbiyatul aulad, mendidik anak, selain dengan uswah, selain dengan mau'idhah hasanah, tentunya penting juga untuk membentuk bi'ah. Uswah penting, contoh, karena 1000 kata itu akan dipatahkan dengan satu uswah.
Maka uswah itu penting, contoh teladan seorang ibu bapak kepada anaknya. Mauidhah, pelajaran-pelajaran yang berharga itu juga penting. Tapi jangan lupakan bi'a, lingkungan, suasana, environment. Ketika komponen ini harus terkait. Ketika kita sudah memberikan mauidhah, tetapi kita tidak berikan uswah, maka anak kita itu secara tidak langsung merekod. Punten ya, Bapak Ibu, aktivitasnya tentunya akan diperhatikan oleh anak kita. Oke, kita sudah memberikan uswah, kita sudah memberikan mauidhah hasanah, tetapi bi'a, lingkungan, suasana, sekup keluarga kita tidak bentuk, maka ini juga akan menjadikan kendala untuk bisa menjadikan progres, character building, kemudian activities worshiping to our children in the home. Itu akan menjadikan kurang maksimal di dalam motivasi, spiritualitas maupun pembentukan karakter. Sehingga 3 komponen ini Bapak Ibu, ini penting kita kuatkan. Satu sama lain saling menguatkan antara mauidhah hasanah, uswah maupun bi'a, membentuk lingkungan, membentuk environment untuk bagaimana anggota keluarga satu dengan yang lain ini saling tanafus, saling fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam menjaga keyakinan yang sempurna dan amal soleh. Sehingga hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perlu kita persiapkan untuk menyambut bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Ya, kebanyakan bahwa siapa yang awal kegiatannya tidak cemerlang, maka tidak akan berakhir dengan gemilang. Perlu kita persiapkan. Bicara tentang mauidhah, kalau kita tidak ada ilmunya tentang puasa, apa yang kita sampaikan kepada anak tentunya kurang mengenal. Maka penting pagi ini kita sama-sama akan mudzakarah, akan sharing, take and give. Yang pertama, ya, ini kita memaparkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidati syayatin wa maradatul jinni wa gulliqat abwabun nar wa lam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiya al-khairi aqbal wa ya baghiya asy-syarra aqsir walillahi utqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang awal malam bulan Ramadan, dibelenggu setan-setan dan jin-jin pembangkang, ditutup pintu-pintu neraka. Tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Dibuka pintu-pintu surga. Tidak satu pun pintu yang tertutup. Dan bersuruh malaikat penyuruh, wahai yang menginginkan kebaikan, segeralah menghadap. Dan wahai yang menginginkan keburukan, tahanlah. Dan bagi Allah, orang-orang yang dibebaskan dari neraka, dan itu adanya setiap malam. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Ramadan insya Allah akan datang kurang lebih 2 minggu lagi. Persiapkan diri kita dalam bentuk upaya untuk menyambut kemuliaan, keistimewaan bulan Ramadan. Dengan iman yang mantap, dengan amal soleh yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Di dalam prolog Muqaddimah sudah kita sampaikan terkait perintah kewajiban di dalam berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam
Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Sehingga Bapak-Bapak Ibu sekalian, ini yang akan menjadikan dasar kita di dalam menjalankan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Endingnya adalah membentuk pribadi yang takwa. Kemudian nanti fadilah-fadilahnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik secara langsung maupun nanti diberikan di yaumil qiyamah. Maka perlu persiapan diri di dalam menyambut Ramadan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita persiapkan keilmuan kita. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Barang siapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu, niscaya kerusakan yang ia lakukan akan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Jadi ilmu dipentingkan sebelum beramal. Bahkan tidurnya satu orang yang berilmu ini lebih ditakuti setan daripada ibadahnya 100 orang ahli ibadah tanpa ilmu. Maka kepentingan ilmu di dalam setiap amal. Sehingga bukan rutinitas amal, tapi kualitas amal. Ya. Bukan aksarul akmal, tapi akmalul akmal. Kesempurnaan amal. Hal tersebut merupakan syarat diterimanya amal setelah ikhlas. Adalah mutaba'ah. Yang berarti benar dan sesuai dengan syariat dan sunnah yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah itu Bapak Ibu sekalian, ya bicara tentang konteks persiapan ilmu, ya ini mulai kita kaji nih, ya ilmu tentang babu saum, ya bab menjelaskan tentang puasa. Kalau saya lihat, ya terkait masalah keilmuan, sekarang hampir tiap-tiap desa itu banyak alim ulama. Kita senantiasa ada tolak. Ya, masalah ilmu kita harus ini ya, masalah ilmu kita harus senantiasa upgrading. Kalau masalah harta kita harus qanaah. Tapi kalau masalah ilmu jangan kita qanaah, ya. Kemudian yang kedua adalah persiapan jasmani. Ini mulai Bapak Ibu sekalian, ya, jasmaninya kita jaga, ya. Olahraga, menjaga makanan, gizi dan vitamin yang seimbang, kemudian cek kesehatan, tensi darahnya, gula darahnya, kolesterol, asam urat, jantung, ginjal, dan lain-lain sebagai ikhtiar kita, ya, supaya nanti di saat bulan Ramadan, ya, kita akan bisa melakukan amal-amal dengan kondisi jasmani yang sehat. Kemudian kita buat bagaimana keluarga kita ini menjadi orang yang beruntung di saat bulan Ramadan. Maka perlu disiapkan sholat berjamaah di masjid, sahur dan berbuka bersama, tadarus bersama, tarawih bersama, kegiatan sosial bersama, sepakat meninggalkan kegiatan yang tidak penting, menjauhi sumber dosa dan maksiat. Dikurangi TV, gamenya anak-anak ini perlu kita protek. Yaitu tadi konsepnya adalah mau'idhah hasanah, uswah dan bi'ah. Suasana. Kalau suasananya kuat, Masya Allah, ini luar biasa. Ini sharing tuh ya. Waktu dulu itu saya punya santri, orang Nias. Itu hafal 30 juz dari ibunya sendiri. Hafal 30 juz dari ibunya. Itu karena apa? Karena rumah dijadikan sebagai madrasatul ulah,
pendidikan tarbiyah pertama anak itu dibentuk dari rumah. Sehingga dari rumah bisa mencetak generasi Qur'ani yang hafidh-hafidho, alim-alimah. Konsepnya mudah dan sederhana. Maka yang utama dan terutama, kepala keluarganya harus paham agama. Kemudian ditransfer kepada uminya. Uminya ditransfer kepada anaknya. Maka penting supaya nanti di rumah itu terdapat bi'ah. Kalau memang tidak ada kesiapan, ada alternatif. Silakan arahkan putra-putrinya untuk bisa masuk kepada lembaga pendidikan yang orientasinya untuk membuat satu sistem yang terintegrasi sehingga putra-putri Bapak Ibu panjenengan bisa menjadi generasi yang soleh-solehah, hafidh-hafidho, alim-alimah, da'i-da'iyah. Kemudian kita persiapkan malnya juga, ya. Tidak sibuk memikirkan kebutuhan selama Ramadan, ya. Tidak disibukkan dengan baju lebaran, tidak disibukkan kue lebaran, sudah siap dengan anggaran untuk sedekah, untuk infak, dan untuk memberikan hadiah THR, memberikan satu fungsi esensi manusia sebagai makhluk sosial yang memberikan benefit satu sama lain. Kemudian yang kelima kita kesiapkan kita hati atau rohani kita. Kita siapkan ini hati ya. Tadi masalah keilmuan sudah kita siapkan. Kemudian masalah jasmani kita siapkan. Masalah kesehatan kita check up. Masalah finansial kita manage. Hati rohani ini kita juga perlu siapkan. Karena dua unsur ini saling terkait, jasmani dan rohani. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian ya. Pertama kita atur ya, atur target. Kira-kira 1 Ramadan sampai 30 Ramadan nanti kita mau khatam Quran berapa nih? Ya kita atur. Tanafus. Karena waktu-waktu di mana pahala sunnah Allah jadikan fardu, pahala fardu Allah lipatkan sampai sekehendak Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Quran, kesiapan hati untuk tilawah ya, 1 hari misal 3 juz. Ya. Nanti insya Allah 30 Ramadan sudah khatam 3 kali. Kemudian kita tadaburi kandungan-kandungan Al-Qur'annya. Kemudian qillatul taufiq taubat. Ada kemauan tetapi selalu ada saja penyebab menghalangi, menjauhkan kita untuk melaksanakannya, maka perlu ada kesiapan hati untuk taubat. Hati kita ini tentunya senantiasa ada kecenderungan-kecenderungan. Maka perlu kita bersihkan. Ma fi qalbi ghairullah. Kita keluarkan selain keyakinan-keyakinan selain Allah dari hati kita. Supaya hati kita tidak berkarat. Hati kita ini berkarat. Layaknya besi yang berkarat ketika kena air hujan. Maka apa pembersihnya? Di dalam apa pembersih dikatakan pembersih hati yang berkarat yaitu dengan tilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran dan mengingat maut, mengingat kematian. Kemudian doa dan munajat. Kesiapan hati untuk berlama-lama munajat kepada Allah. Bulan Ramadan adalah bulan makbuliyat doa, kemudahan di dalam terkabulnya doa. Maka kita siapkan juga doa-doa terbaik, doa-doa istimewa kita. Tentunya untuk keluarga dan umat muslim seluruh alam. Kemudian dunia dan akhirat. Kesiapan hati untuk mengurangi dunia yang sementara dan mempersiapkan dunia menjadi bahtera untuk membangun negeri akhirat. Kesiapan hati untuk merenungi akhirat dan proses yang akan dilaluinya. Pemahaman yang benar terhadap ibadah. Ya. Jadi konteks ibadah itu apabila semua yang dilakukan, yang disandarkan atas contohnya baginda Nabi Muhammad SAW. 24 jam akan bernilai ibadah kalau disandarkan atas contoh baginda Nabi.
tidur, walaupun tidur 8 jam tiap hari, kalau ikut cara Nabi akan bernilai ibadah. Bahkan punten, masuk toilet saja bisa bernilai ibadah kalau ikut sunnah Nabi. Allah membedakan orang yang bersegera dengan orang yang melambatkan, ya. Masalah amal kebaikan jangan ditunda-tunda. Kita segerakan. Allah membedakan antara hati yang menghadap dengan hati yang lalai. Allah membedakan hati yang mantap dengan hati yang ragu-ragu. Maka kita mantapkan, ya, keyakinan di dalam wasilah amal. Beberapa contoh, ya, bersegera Jumat. Dalam suatu riwayat hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila hari Jumat tiba, maka akan ada para malaikat hadir di setiap pintu-pintu masjid. Mereka akan mencatat setiap orang yang datang dari yang pertama, lalu berikutnya dan berikutnya, hingga ketika imam telah naik di mimbarnya, para malaikat pun menutup catatan-catatannya, lalu mereka ikut mendengarkan khutbah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian qalbun salim, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam qalbu kalian. Quran surat Al-Ahzab ayat 51. Qalbun marid, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. Sebenarnya bukan mata yang buta, melainkan yang buta adalah kolbu-kolbu yang di dalam dada. Quran surat Al-Hajj ayat 46. Kemudian persiapan malam Lailatul Qadar, ya, perlu persiapan khusus Bapak Ibu sekalian untuk menghadapi malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Hadis, ya, wa man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dambi. Siapa yang berdiri beribadah di malam Lailatul Qadar, maka akan menjadikan sebagai pengampun segala dosa-dosa. Di awal sudah kita muqaddimah juga terkait masalah waktu, ya. Maka penting manajemen waktunya, ya. Sholat berjamaah 5 waktu, sholat sunnah rawatib, sholat tarawih dan witir, sholat tahajud, sholat duha, tilawah Al-Quran, zikir pagi petang, doa munajat, istighfar. Ini perlu ada konsep manajemen waktu, ada kontrol harian yang harus kita paparkan juga untuk putra-putri. Tentunya dengan konsep fadilah, keutamaan. Karena fitrah manusia ketika dikasih kabar gembira itu akan senang. Ketika anak kita tahu nilai amal, tahu value di dalam amal, itu nanti anak kita akan melaksanakan ubudiyah, akan semangat, bahkan tidak menunggu perintah. Tentunya konsepnya itu tadi, ya, mauidhah, uswah dan bi'ah. Pelajaran yang baik, contoh teladan, kemudian pembentukan lingkungan. Sehingga anak-anak kita akan meningkat spiritualitasnya, meningkat karakternya, sehingga rumah akan menjadi madrasatul ula. Sehingga harapan kita bersama mulai dari rumah akan menjadi prototipe. Rumah-rumah orang-orang iman, orang-orang muslim akan mencetak, akan mengkader generasi yang hafidh-hafidhah, alim-alimah, da'i-da'iyah. Dzalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un 'alim. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta kajian parenting untuk mempersiapkan keluarga, ya, putra-putri kita menjadi pribadi yang imannya mantap, spiritualitasnya di dalam agama ada awareness, kesadaran. Ya. Kemudian
karakter, akhlak saskia kepribadiannya ya terbentuk, menyejukkan hati, menjadi qurratul ain, menjadi anak-anak yang menyejukkan pandangan. Tentunya yaitu dengan dimulai sejak awal ya, action early, sehingga nanti dengan perencanaan sejak awal ya, siapa yang awal kegiatannya cemerlang ya, insya Allah akhirnya juga akan gemilang. Sehingga kita punya impian bersama, bagaimana anak putra putri kita ini menjadi generasi yang soleh solehah, alim alimah, da'i da'iyah, mujahid mujahidah, yang siap untuk mengangkat derajat kedua orang tua di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian ya, sesi pemaparan materi ya terkait masalah parenting, kajian persiapan Tarhib Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi ya. Untuk berikutnya monggo ya, kalau nanti ada sesi diskusi tanya jawab kita persilakan. Jazakumullahu khairan katsiran. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Ustadz Sudiharto yang telah memaparkan materi tema parenting dengan tema peran orang tua untuk meningkatkan spiritualitas dan karakter dalam rangka persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, banyak sekali hazanah ilmu yang bisa kita dapatkan terkait dengan persiapan secara amaliyah maupun persiapan secara zuhiriyah ataupun jasmaniyah ya. Jism kita ya kan. Bagaimana caranya agar kita benar-benar siap untuk menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semuanya ini bisa kita amalkan, bisa kita implementasikan secara maksimal, secara optimal, karena kita akan mendapatkan manfaat-manfaatnya itu baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih Pak Kiai, Pak Kepala Sekolah, Ustadz Sudiharto. Selanjutnya acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya, sesi diskusi dan juga tanya jawab yang sembari akan saya moderatorkan. Silakan kepada para partisipan yang ingin menanyakan terkait tema parenting yang telah disampaikan, silakan bisa di-unmute audionya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Sesi tanya jawab setelah dibuka. Ataupun misalnya mau tulis di chat juga boleh. Ini ada dari Bapak Sukabdi Cokro Sutikno, Bapak Haji Sukabdi. Belum banyak ilmu yang disampaikan Pak Kiai, contohnya baru sedikit. Apakah Bapak Sukabdi bisa memberikan pertanyaan yang lebih spesifik terkait materi yang telah disampaikan? Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak. Silakan mau open audio ataupun mau di chat boleh, silakan. Ada? Mungkin saya mau tanya Tat. Oh ya, siap. Silakan Bapak Gubernur materi Ustadz Suti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Suti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan parenting, ilmuwan parenting yang tadi disampaikan, jadi luar biasa ya. Mungkin pertanyaan saya akan lebih ini ya, relevan dengan kehidupan yang sekarang, di mana
Kita kalau bicara tentang anak, siswa itu akhir-akhir ini ada beberapa kasus ya terkait dengan masalah mental anak, Pak. Ya, tadi ya terkait dengan mental anak, bagaimana orang tua itu bisa menumbuhkan, bisa menguatkan mental anak ketika down. Terlebih downnya itu karena salah satu kasusnya, case-nya adalah ketika terkena bullying dan lain sebagainya. Nah, itu kan peran orang tua harus hadir tuh. Nah, bagaimana orang tua menanggapi hal seperti itu, Dan? Terima kasih. Sementara itu dulu, Dan. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada beliau, Bapak Gufron ya, terkait masalah keadaan realita sekarang ya, mengenai mental anak, khususnya bullying. Jadi memang ya, kita perlu ya Bapak Ibu sekalian untuk memahami perkembangan peserta didik, untuk memantau putra-putri kita. Ya, yang pertama kita harus memastikan ini ya, usia anak kita ya, masa dari kandungan sampai usia 4 tahun ya, ini memang anak memiliki identik dengan dunia, masih proses pertumbuhan, masih proses di mana anak itu belum mengetahui kedewasaan secara nalar berpikir. Kalau anak usia SD ya, ini anak sudah mulai bisa merekam apa-apa yang ada di sekitar. Kemudian kalau anak usia SMP, anak mulai masa-masa puber. Di saat itulah memang kita juga tahu ya cara untuk menangani anak. Kalau anak mulai dari TK sampai SD, ini memang identik dengan apa-apa semuanya kita berikan secara pemahaman. Tapi ketika anak sudah mencapai usia SMA, ini perlu ada diskusi. Sehingga nanti bukan doktrinisasi, tapi anak memang tahu adanya benar dan salah itu berdasarkan sebuah tabayun atau klarifikasi. Sehingga nanti kalau kasus bullyingnya itu di anak SMP, seorang orang tua yang bijak, ya, ini harus bisa mengkondisikan. Supaya apa? Kita bisa menyelesaikan permasalahan psikologis anak sesuai dengan case atau kasus yang ada. Yang terjadi sekarang biasanya ada beberapa faktor nih. Kalau faktornya itu broken home, ya mungkin ya, punten ini kan bicara secara sampel ya. Kalau faktornya itu broken home, jangan sampai kalau memang itu sampai di luar perencanaan, ya jangan sampai di depan anak kita. Kita harus bisa mengatur sosial emosional learning ya, sehingga walaupun kita ada case nih, ada konflik internal misalnya, namanya kecocokan itu kan tidak permanen. Misal kita tidak ada ketidakkecocokan, ini kita tetap bisa mengkondisikan di depan anak kita ini menjadi seorang orang tua yang kompak, yang satu hati, sehingga anak tidak menjadi korban dari broken home. Kalau case-nya ini di lingkungan sekolah, nah, maka perlu kita memastikan ya sekolah yang kita pilih sudah tepat tak? Sudah tak di sekolah itu menerapkan manajemen sistem sekolah anti bullying, mengkondisikan ya bagaimana lingkungannya, ustadz-ustazahnya, teman-temannya. Kalau sudah ikhtiar kita mencari sekolah yang terbaik, manajemennya tertata dengan baik, SDM-nya, gurunya tertata dengan baik, kemudian siswanya, pembiasaannya dengan baik. Ya, ini akan meminimalisir. Kalau sudah ikhtiar, ya mungkin ada sifatnya istisna, pengecualian. Kalau masih terjadi bullying, kita perhatikan lingkungan rumah. Ya, karena anak kita kan berinteraksi di sekolah juga di rumah. Kalau di rumah istilahnya kita longgar, sampai anak kita berteman dengan anak-anak yang memang secara
penanganan tidak ditangani secara optimal dalam pembentukan karakter, itu nanti ketika anak kita jadi objek barrier yang terbuli, maka kita harus segera untuk mencari benang merahnya. Ya, kita cari benang merahnya supaya yang pertama psikis anak itu tidak terganggu, yaitu dengan memantapkan keyakinan kembali, yaitu bagaimana kita jadikan seorang pribadi yang mudah memaafkan. Jangan sampai kita tidak bijak, memang benar itu, itu anak itu mungkin orang tuanya yang kurang bisa. Jangan seperti itu, nanti akan menciptakan karakter anak yang adu domba. Jadi kita berikan satu nilai value, ya udah kita maafkan ya, mungkin itu tidak sengaja. Tapi kita harus memutus mata rantai nih ya. Jangan sampai kita mengumpulkan anak-anak kita dalam satu komunitas yang nantinya terindikasi anak kita ini akan jadi korban bullying. Karena itu impact-nya luar biasa ya. Impact psikis, kemudian trauma, kemudian belajarnya juga terganggu. Maka penting memastikan ya lingkungan keluarga yang comfortable, lingkungan masyarakat yang nyaman, kemudian sekolah pilihan tepat yang terbaik, apalagi bisa dimasukkan ke dunia boarding. Maka tidak ada lain, jawabannya adalah ikhtiar ini. Ini ada alternatif, silakan daftarkan Bapak Ibu putra putrinya ke SMP IT Global Mulia dan Pondok Pesantren Aba Abdurrahman bin Auf. Demikian Pak Ustadz Gufron. Ya, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Gufron yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Ustadz dari Bapak Hafiz AS di kolom chat. Ustadz, bagaimana membuat anak-anak kita ketika bulan puasa rajin untuk tadarus? Apakah ada treatment atau strategi khusus untuk dilakukan? Terima kasih Pak Ustadz. Silakan. Oke, jazakallah Bapak Hafid. Punten Bapak Hafid, asal dari mana Pak? Assalamualaikum Pak Hafid. Ya, terima kasih Pak. Ya, Masya Allah luar biasa ya. Memang secara suasana mahal bulan Ramadan ini identik dengan bulan-bulan Al-Quran. Ya, Allah berikan kemudahan untuk amal karena setan dan jin sudah dibelenggu. Hanya saja nafsu dan kebiasaan lama ini yang perlu dibongkar. Ya, terkadang ada nih pertanyaan, katanya setan sudah dibelenggu, kenapa ya kok masih males? Ya, ini memang betul ya, hadis mengenai setan dan iblis sudah dibelenggu di bulan Ramadan. Hanya nafsu dan sifat-sifat lama ini yang perlu di screening. Ya, tentunya kalau tipsnya ya, kita bukan menjadikan anak kita ini anak robot. Ya, by awareness, pendekatan dengan nilai keutamaan, bukan nilai ancaman. Kalau kamu tidak ngaji, kamu tak kasih uang jajan harian. Ya, kita bukan menciptakan anak yang takut dengan ancaman, tapi kita pendekatannya adalah dengan pendekatan fadilah, keutamaan. Barang siapa yang membaca Al-Quran, ya, menghalalkan apa yang dihalalkan di dalamnya, mengharamkan apa yang diharamkan di dalamnya, maka akan bisa memberikan syafaat 10 ahli keluarga yang tadinya mau dimasukkan ke dalam neraka karena berkahnya anaknya mau menghafal, mengamalkan Al-Quran, maka 10 keturunan bisa mendapatkan tiket masuk surga. Begitu juga pendekatan dengan fadilah. 1 huruf yang kamu baca nanti Allah akan berikan 10 hasanah. Begitu juga dengan pendekatan-pendekatan. Bisa juga ini untuk sebagai motivasi Pak ya.
Karena janji Allah itu hak. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh telah aku mudahkan Al-Qur'an itu untuk dibaca, untuk dihafal bagi orang yang mau mempelajarinya. Kita kasih motivasi tidak apa-apa, nak, kalau kamu belajar Al-Qur'an, deres Quran, apalagi di bulan Ramadan, Masya Allah. Apalagi mau menghafal Al-Quran, ya, kamu nanti dunia akhirat dapat, nak. Ya. Dunianya pun dapat. Coba kalau mau diakses internet itu, di internet hampir ya sekarang memberikan apresiasi khusus. Kapolri sudah membuka informasi ya, merekrut calon Polri yang hafid jalur khusus. Banyak, Pak. Di Airlangga University itu juga masuk kedokteran beasiswa jalur khusus tahfidz. Mau kuliah di ITB jurusan teknik informatika, teknik pemesinan, jalur tahfidz dibuka. Bahkan saya dulu itu punya santri masuk ke militer, jalur tahfidz, hafal 8 juz. Sehingga kalau kita diawali dengan pendekatan fadilah, nanti anak ada jazbah, ada motivasi. Tapi kalau kita ancam, kita yang capek, nanti kenanya karena takut ancaman. Kalau kita tinggal, lagi meeting di luar, lagi kerja di PT, anak kita sudah lepas. Tapi kalau kita pendekatannya adalah pendekatan fadilah, walaupun kita tinggal, anak akan merasa manis, merasa lezat untuk merujuk Al-Quran. Tapi penting juga kita juga membuat schedule, time. Betul, manajemen waktu, Pak. Karena tantangan kita itu adalah handphone, Pak. Ini tantangan besar ini. Ya, tetap harus ada manajemen waktu, dikawal juga dengan konsisten, sehingga ada waktu khusus yang mana anak itu nanti punya keterkaitan khusus dengan Al-Quran. Ya, mungkin ba'da subuh sampai sholat Isra, kemudian ba'da traweh sampai jam 9, ya, tanpa mengurangi masa-masa anak ya, kalau anak konteksnya anak, untuk tadabbur atau ngabuburit ya. Intinya memang harus ada variasi, karena tantangan kita juga di zaman digital ini luar biasa. Kalau kita terlalu killer ya, nanti kadang kendalanya juga itu, karena anak pada zaman hidup pada zaman masanya. Yang penting pendekatannya, Pak, dengan fadilah, dengan keutamaan. Coba itu dikumpulkan saja, Pak, fadilah membaca Quran, fadilah menjadi orang yang hafal Al-Quran. Kemudian kita buatkan manajemen waktu. Setelah itu dikawal, dikontrol, ya. Bila perlu dikasih reward. Nah, kalau 1 bulan nanti khatam Quran 3 kali, nanti insya Allah Bapak atau Umi Abi akan ajak untuk umroh. Seperti itu, Pak. Ya, mungkin itu, Pak. Bapak Hafid, terima kasih. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak kepada Ustadz Sudi atas penjelasannya. Jawaban atas pertanyaan dari Bapak Hafiz AS, bagaimana kita mentreatment anak-anak kita ini jangan seperti robot ya Ustadz ya. Kita harus memperbanyak fadilah-fadilah, keuntungan-keuntungan agar jazbah, yakni semangat daripada anak-anak ini naik dengan sendirinya, bukan dengan diancam-ancam. Kalau diancam-ancam nanti lama-lama dia jadi tidak bersemangat dengan keikhlasannya. Mungkin seperti itu ya, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya, apakah dari Bapak Hafiz AS ini sudah cukup puas dengan jawabannya? Atau ada pertanyaan tambahan dari Bapak Hafiz AS? Cukup? Baiklah, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Sukabdi Cokro Sutikno. Silakan Bapak Sukabdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat waktu masih kecil saya juga sering dibully sama teman-teman SMP ya. Karena saya waktu itu kecil ya. Waktu SMP saya kecil, belum sunat ya. Nah itu saya kalau dibully teman itu hanya diam aja, hanya mengalah gitu.
Nah, bagaimana caranya kalau mendidik anak sekarang itu kalau dibully itu jangan diam aja. Nantinya bisa tertekan gitu loh, Pak Yai. Adakah sarannya bagaimana supaya anak kita nanti atau cucu saya itu kalau dibully sama yang gede-gede itu bisa mempertahankan atau membela diri dengan cara bagaimana yang paling baik gitu. Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak Haji Sukabdi, memang ya tekanan mental dari dampak bullying ini akan menjadikan kejiwaan atau psikologi anak terganggu. Terlebih di dalam membuat hubungan pertemanan, kemudian dan juga masalah pembelajarannya. Ini memang secara fisik tidak nampak, tetapi akan menjadi anak itu murung, kemudian cenderung ketakutan tanpa alasan dan sebagainya. Memang perlu diupayakan. Jadi memang pembentukan mental positive attitude ini perlu betul ya. Jangan sampai menjadi seorang pribadi tidak memiliki satu keberanian. Dalam tanda kutip ini keberanian di dalam untuk membela kebenaran ya, tanpa melakukan pertikaian ya. Ya memang upaya-upaya yang perlu kita lakukan betul Pak Haji ya. Di rumah sudah kita bentuk karakternya ya supaya menjadi pribadi yang tangguh, tegar, bijaksana, kemudian berpikir solusi dan sebagainya. Tapi yang terpenting lagi ini betul memilih pendidikan yang terbaik Pak Haji. Karena dengan pendidikan anak ini nanti selain mentalnya akan dibentuk, intelektualnya akan dibentuk, emosionalnya dibentuk, spiritualnya juga akan dibentuk. Sehingga aspek multiple intelligence itu akan ada pada diri anak. Maka betul ya, dari lingkungan keluarga ya, seperti Pak Haji Sukabdi itu harus ada pengarahan juga tindakan-tindakan preventif ketika dibully. Kemudian alternatif mencari sekolah terbaik. Makanya ini dalam rangka itu juga Pak Haji ya, selain kita memaparkan materi tentang parenting orang tua, kita juga memberikan solusi ya. Memberikan solusi dengan ikhtiar adanya SMP IT Global Mulia, Pondok Pesantren Abdurrahman bin Auf ini supaya apa? Menjawab pertanyaan masyarakat tentang susahnya untuk menghandle anak, apalagi tantangan handphone, hari-hari main game, kepekaan sosialnya sudah pudar, dipanggil cuek, sibuk, gadgetnya, sensitivitas sosialnya kurang, kemudian belum lagi lingkungan solidaritas antar pertemanan yang kurang, terjadi bullying ke sana kemari. Ini kami berikhtiar dengan adanya lembaga SMP IT Global Mulia, sekolah yang berkomitmen tinggi untuk membentuk generasi Qurani, berprestasi dan berakhlak mulia. Apalagi dengan sistem boarding yang terkondisikan anak 24 jam berada di pesantren. Ini harapan, aset-aset orang tua sebagai penerus sujud ya, akan menjadikan jariah yang terus mengalir, ilmu yang bermanfaat, anak soleh-solehah yang senantiasa mendoakan orang tua. Sehingga memang betul Pak Haji Sukabdi, ini harus ada satu gerakan transformasi dari pola pikir lama menjadi paradigma baru supaya ada perubahan. Jangan memilih pendidikan yang asal belajar, jangan memilih lingkungan yang asal berteman, tapi kita harus pandai memilah dan memilih. Kita pun harus pandai memilah dan memilih secara baik untuk tindak lanjut pendidikan putra-putri kita. Makatan Pak Haji Sukabdi, matur suwun sangat. Terima kasih kepada Ustadz Sudiarto atas jawabannya atas pertanyaan Bapak Sukabdi Cokro Sutikno. Apakah Bapak Sukabdi puas dengan jawaban Ustadz? Baik. Selanjutnya masih sesi tanya jawab apa?
Saya mau bertanya satu pertanyaan, Ustaz. Eh, Menurut Ustadz, apakah seorang anak yang menjelang remaja ataupun remaja lah ya, umur-umur SD, sudah mau lulus SD ataupun SMP itu bisa menjadi seorang dai ataupun duta-dutanya agama gitu ya, dalam menyampaikan kebaikan. Bagaimana peran anak-anak remaja itu dan bagaimana upaya sebagai pendidik? Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Ali atas pertanyaannya terkait masalah putra-putri kita yang mau kita kader untuk menjadi dai atau daiyah. Ini sangat potensi untuk bisa. Tentunya pembentukannya yaitu di sekup Madrasatul Ula di lingkungan keluarga. Maka penting ya, kalau sekarang kita ada televisi 24 jam terinstal di tembok kita juga perlu memberikan satu asupan, satu pemahaman tentang sifat-sifat karakter para sahabat Nabi. Sehingga dengan anak kita hari-hari kita dengarkan dengan kisah-kisah sahabat, mereka akan menjadi seorang pejuang yang mampu memperjuangkan agama dengan pengorbanan dan keikhlasan. Sehingga nanti anak kita, putra-putri kita, ketika hari-hari di rumah kita manage dengan baik, pola asih dan asuh, manajemen waktunya kita atur, kemudian anak kita juga kita arahkan untuk menjadi seorang kader dai-daiyah. Tentunya nanti anak SMP ini usia-usianya ya. Jadi bicara tentang konteks masalah dai memang luas. Bukan berarti harus menjadi penceramah di mimbar khutbah, bukan menjadi viral di media sosial. Tapi ketika anak kita didik karakternya bagus, kemudian pergi ke sekolah akan memberikan harum sebagaimana harumnya bunga, maka teman-temannya akan suka, teman-temannya akan cinta dengan kebaikan akhlaknya. Bahkan dengan manajemen waktu yang kita kelola ke anak kita, pembelajarannya bagus, hubungan komunikasi antara sekolah dan rumah terjalin bagus, sehingga prestasinya bagus, akhlaknya bagus, ubudiahnya bagus. Justru dengan ubudiah yang bagus, dengan prestasi anak kita yang bagus, dengan karakter anak kita yang bagus, ini adalah salah satu bentuk dai yang tidak harus khotbah di atas mimbar. Dakwah anak kita akan diwakili dengan prestasi mereka. Dakwah anak kita akan diwakili dengan akhlak mulia anak kita. Sehingga kita perlu juga bagaimana anak kita ini menjadi pribadi yang ahli ibadah, pribadi yang memiliki akhlak mulia, juga menjadi pribadi yang menjadi wasilah perantara untuk kebaikan di teman-temannya, juga untuk kebaikan di lingkungan sekolah dan keluarganya. Mungkin itu Setali atas penyampaiannya. Terima kasih banyak Ustadz Sudiarto atas jawabannya. Alhamdulillah, saya puas dengan jawabannya. Terima kasih. Apakah selanjutnya ada pertanyaan lagi? Mungkin karena keterbatasan waktu dan kesempatan ini akun Zoom kita sudahi untuk sesi tanya jawabnya. Beranjak kepada acara selanjutnya, yakni adalah penyampaian materi PPDB SMP IT Global Mulia yang akan juga disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP IT Global Mulia Ustadz Sudiharto SEGR. Pada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Ustaz Ali. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, berikut kami memaparkan terkait ikhtiar kita dalam rangka untuk memberikan wadah, untuk memberikan problem solving terhadap permasalahan-permasalahan di generasi muda yang ada
di negara kita, yang ada di lingkungan kita, dan termasuk ikhtiar kita bersama. Bagaimana keturunan kita nanti ke depan kita menjadi orang-orang yang hebat di mata Allah, juga hebat di lingkungan komunitasnya, juga akan jadi wasilah dua orang tuanya ditingkatkan, dinaikkan derajatnya di sisi Allah ke tempat yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kami memaparkan satu bentuk ikhtiar kita di dalam mengelola unit lembaga SMP IT Global Mulia. SMP IT Global Mulia ini terkelola yang terintegrasi antara pendidikan agama dan sains teknologi. Sehingga konteks pembelajarannya, semua guru yang ada di tempat kami, kita jadikan semuanya guru agama. Guru matematika yang nanti mengintegrasikan pembelajaran akidah dan akhlak. Jadi semua guru kita, karena bicara konteks tentang terpadu, semua guru kita akan kita jadikan sebagai guru agama. Guru agama yang mengajar matematika, guru agama yang mengajar PPKN, guru agama yang mengajar ilmu pengetahuan dan sains. Sehingga nanti pembelajarannya adalah terintegrasi, walaupun mengajar tentang ilmu pengetahuan alam, ketika mengajar fotosintesis, bukan hanya sampai kepada sinar matahari, klorofil, tapi akan bisa mengintegrasikan gejala alam itu akibat, dan ada juga yang menjalankan sebagai Rabbul Asbab, Allah Subhanahu wa taala. Jika anak tidak hanya kenal kepada sistem kehidupan, sistem tata kelola lingkungan, sistem kemasyarakatan, tetapi anak memiliki akidah yang lurus, memiliki kepahaman di dalam amal yang benar, memiliki intelektual yang bisa digunakan untuk revolusi industri yang ada di zaman sekarang ini. Sehingga Bapak-Bapak Ibu sekalian, untuk SMP IT Global Mulia kita juga sudah resmi ya di bawah naungan Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga anak kita nanti ketika lulus di SMP IT Global Mulia akan mendapatkan ijazah resmi dari Kementerian Pendidikan dan juga akan mendapatkan syahadah Al-Quran. Karena anak kita di sini program utamanya adalah dilatih hari-hari untuk menjadi generasi para pejuang-pejuang penghafal Al-Quran. SMP IT Global Mulia adalah sekolah standar nasional, Bapak Ibu, dengan konsep generasi Qurani berprestasi dan berakhlak mulia. Terbukti alhamdulillah sampai saat ini anak-anak kita menjadi duta-duta yang meraih juara, bukan hanya tingkat kabupaten, bahkan juga alhamdulillah la quwata illa billah sampai tingkat nasional. Kemarin beberapa anak kita telah menjuarai ya bidang non-akademik, pencak silat juara 1 nasional, lomba renang juara 1 se-provinsi. Ini bukti ketika Quran itu dipelajari anak. Nanti Allah berikan refresh, kebersihan, kejernihan di dalam berpikir otak, sehingga prestasi mudah berdirahi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya, karena di tempat kita ini juga ada pembelajaran bilingual, almost the student they should learn about between Arabic and English. This is one step, one way facilities to our student to continue study to another countries. For the example, our student they can continue study in Europe, in Egypt, in Yemen, in Turkey, in another countries, by learning about language. Jadi di tempat kita SMP IT Global Mulia juga memfasilitasi alumni untuk melanjutkan program studi ke luar negeri. Beberapa sekolah di luar negeri sudah menjalin kerjasama dengan kita, ya, dengan Yaman, kemudian dengan Al-Azhar, kemudian dengan Turki. Ini sebagai bentuk motivasi supaya cakrawala keilmuan anak kita ini levelnya adalah level internasional. Kemudian Bapak-bapak Ibu sekalian, ya, bicara tentang karakter building, ini bukan hanya takrifnya akhlak saja, bukan definisi akhlak,
bukan teori akhlak, bukan rencana pembelajaran guru yang berbasis karakter. Bukan, tidak cukup. Kembali lagi kepada uswah dan bi'ah. Teladan dari seorang asatid, dari seorang musyrif, dari seorang mudabbir. Ini kita kuatkan, kita tekankan untuk menvibrasi, untuk meninduksikan kepada peserta didik. Kemudian pembiasaan-pembiasaan ini menjadikan anak secara tidak langsung akan tergerus dengan baiknya suasana. Walaupun anak kita hari-hari kita kasih kajian tentang pendidikan akidah akhlak, ketika suasana pembiasaan tidak ada, itu hanya sebuah retorika. Tidak ada aksinya. Karena bicara konteks karakter, ya, selain anak itu mendapatkan pembelajaran tentang ta'limut ta'lim, akhlakul banin, kemudian tentang karakter building, bagaimana anak itu menjadi pribadi yang memiliki jiwa nasionalisme, tentunya culture, kemudian environment itu harus dibentuk. Sehingga anak kita mulai dari pagi, ini sudah kita biasakan. Ya, mulai jam 7 anak kita biasakan untuk melaksanakan apel, kemudian asmaul husna, kemudian muhadasa, pembiasaan bahasa, sholat duha, murojaah. Ini kita biasakan sehingga akan menjadi amalia yaumiyah harian anak. Sehingga bicara konteks pendidikan tidak hanya mencerdaskan otak, tapi bagaimana hati anak ini juga menjadi qalbun salim, hati yang selamat. Kemudian karakter saskia, kepribadian yang bisa memberikan satu kontribusi pembentukan mental karakter. Sehingga Bapak-Bapak Ibu sekalian, ya, bicara tentang program, maka harus ada buku panduan dan juga ada alat kontrol. Nah, di sini ada buku panduan tentang baca tulis Al-Quran. Ini untuk merekap hasil perolehan anak. Ya, hariannya, kemudian dikomunikasikan dengan orang tua, nanti ada assessment penilaiannya. Kemudian ini buku panduan siswa yang hubungannya dengan karakter, kedisiplinannya, cara berpakaiannya, etika ketika dengan orang tua, birrul walidainnya seperti apa, kemudian birrul masyayikh, birrul syuyukh, akhlak kepada gurunya seperti apa, akhlak kepada temannya seperti apa. Kemudian ini adalah buku trilingual, bagaimana anak belajar bahasa Arab, bahasa Inggris untuk menjawab tantangan globalisasi, untuk strategi lanjut ke luar negeri, untuk menjadi anak yang memiliki nilai jual internasional, untuk menjadi dai-daiyah yang levelnya adalah seluruh alam. Kemudian fasilitas untuk supaya anak melek teknologi, karena kita dihadapkan dengan zaman era revolusi digital, revolusi industri keempat, sehingga anak butuh yaitu yang namanya pemahaman tentang teknologi. Karena anak kita berbeda dengan zamannya Pak Sukapti. Anak kita adalah zaman revolusi digital, semuanya sekarang by IT, maka perlu kita fasilitasi juga pembelajaran dengan model ilmu pengetahuan dan teknologi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kembali lagi ya, terkadang PR kita, tantangan kita adalah environment lingkungan yang kita bentuk, lingkungan sekitar kita, ya, punten ya. Belum lagi mungkin kita sudah tidak ada waktu untuk kontrol setiap saat anak, ya. Maka maksimalisasi program untuk membentuk keilmuan, untuk membentuk amalia, untuk membentuk ubudiyah, untuk membentuk muamalah muasyarah akhlak yang baik. Solusinya yaitu dengan boarding school, yaitu mondok. Ketika anak tinggal di pondok pesantren, maka aktivitas hariannya akan terkontrol 24 jam. Mulai dari bangun tidur sampai akan tidur kembali. Anak akan berlatih untuk menjadi pribadi yang mandiri, untuk pembiasaan kepribadian sesuai dengan sunnah setiap hari. Anak akan berlatih untuk memecahkan solusi, ya, yang dihadapi, sehingga anak akan menjadi pribadi yang tangguh, yang cerdas, yang bijaksana, yang berakhlak.
itu dengan strategi boarding school. Sehingga SMP IT Global Mulia ini menawarkan 2 program, Bapak, Ibu. Yang pertama program full day, ya, mulai dari pembelajaran jam 7 sampai ba'da asar. Kemudian ada program boarding. Ini untuk mengkondisikan bagaimana anak kita nikmat, manis, lezat, bermulazamah dengan asatidz, murojaah di dalam Al-Quran, kemudian berdiri panjang-panjang di dalam munajatnya kepada Allah, qiyamul lail. Ini dengan solusi di dunia boarding. Sehingga ada 2 program, program full day, setengah hari, dan program boarding. Ini juga memberikan solusi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang domisili di luar Bekasi. Karena dengan konsep boarding, ini alhamdulillah ada anak kita yang dari Timika, ada anak kita yang dari Bengkulu. Sehingga anak di boarding juga akan membentuk jiwa nasionalisme. Bhinneka Tunggal Ika-nya itu akan terbentuk karena akan bertemu siswa dari Sabang sampai Merauke. Di situ nanti akan lita'arufu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Akan saling kenal mengenal, tolong menolong di dalam hal kebaikan. Atau kalau konsep negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, bersatu-satu, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini konsep boarding, ya. Asrama Al-Fatih, pondok pesantrennya namanya Abdurrahman bin Auf. Pondok pesantren Abdurrahman bin Auf ini tafaul nama seorang sahabat yang kaya raya. Tapi kekayaannya untuk agama. Sehingga santri di Ponpes Aba ini kita harapkan memiliki akidah yang mantap, amaliyah yang sempurna, ubudiyah yang istiqomah, keikhlasan di setiap amal, kemudian memiliki jiwa entrepreneur, sehingga nanti akan menjadi seorang entrepreneur yang hafid, insya Allah nanti menjadi Perdana Menteri yang hafid, yang jujur, dan sebagainya. Nah, ini seragam-seragamnya ya, Bapak Ibu, ya, seragam yang ada kurang lebih ada 5 set seragam. Kemudian ini pembiayaannya murah Bapak Ibu ya. Kalau kita memandang ya, pengorbanan yang kita keluarkan ini untuk meneruskan sujud kita, uang segini itu tidak ada harganya Bapak Ibu. Kalau kita memandang bahwa putra-putri kita ini sebagai aset dunia akhirat untuk meneruskan sujud kita. Anak muda yang keren itu adalah anak muda yang tetap berpenampilan muda, punya selera muda, punya semangat anak muda, tetapi nggak jauh dari mas pemuda cinta masjid. Syukran atas demikian Bapak Ibu penyampaian alternatif solusi untuk ikhtiar pendidikan yang berkomitmen mengintegrasikan pendidikan dengan sains dan teknologi dengan pembiasaan amalia dan karakter mulia. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Sudiharto atas pemaparan materi tentang SMP IT Global Mulia, Product Knowledge tentang SMP IT Global Mulia. Ustaz Sudi, ada satu pertanyaan lagi nih dari Bapak Asep Pudin lewat kolom chat. Beliau bertanya, Assalamualaikum, izin bertanya Kiai, bagaimana untuk membatasi pergaulan di lingkungan anak? Bagaimana untuk membatasi pergaulan di lingkungan anak? Ya, silakan Bapak Ustaz Sudi. Terima kasih Pak Asep. Terima kasih Pak Asep. Pak Asep masih online ya? Halo, Assalamualaikum Pak Asep. Ya, terima kasih Pak Asep ya. Tadi untuk membatasi ya, mungkin gini, kita lebih cenderung kepada untuk menfilterisasi ya, untuk memilih. Kalau masalah bergaul ya, dengan siapa saja, bergaul dengan orang yang memiliki watak berbeda-beda, itu adalah challenge Pak ya. Itu tidak ada batasnya. Bahkan bermuasyarah, bermuamalah dengan orang-orang non-muslim juga it's okay ya. Tapi kalau berteman memang perlu ada batasan ya. Karena ada satu peribahasa yang sering kita dengar ya,
Ketika ikut penjual minyak wangi, maka akan terkena harumnya. Ketika ikut penjual ikan asin, maka kena baunya. Seperti itu juga, anak kita perlu kita carikan satu komunitas yang membangun, baik membangun masalah pemikirannya, masalah attitude, behavior akhlaknya, maupun masalah kompetisi untuk challenge prestasi. Jadi kalau bergaul, silakan anak kita, yang penting kita sudah berikan satu protek untuk memiliki istilahnya prinsip tidak sampai terbawa suasana, bahkan bisa membawa suasana, ya, tidak sampai ikut suasana tapi bisa merubah suasana, ya. Itu kalau masalah bergaul. Tapi kalau masalah pertemanan memang harus kita batasi, kita filterisasi. Caranya dengan apa? Ya memang kita harus membuat tracking, ya, anak-anak kita ini kita berikan, ya kalau lingkungan di masyarakat, ya ini memang harus kita, dari anak kita sendiri kita kasih pemahaman, bukan asal berteman, ya, bukan yang penting berteman, tapi teman baik itu penting, bukan yang penting berteman, tapi teman baik itu penting. Maka perlu kita carikan, ya, kita carikan. Pertama, langkah-langkahnya yaitu dengan pemahaman anak kita, kepentingan untuk mencari pertemanan yang bisa membangun, baik secara instruktif, baik secara internal maupun secara eksternal. Yang kedua, memang kita juga mengikhtiarkan, mencari, ya. Makanya kadang saking kehati-hatiannya orang tua itu kadang sampai beberapa itu mencari komunitas, ya, hijrah untuk mencari lingkungan yang baik. Tapi kalau memang keadaannya, ya punten ya, kita tidak istilahnya ibaratnya memberanikan diri, ya. Ketika suasananya memang dirasa akan menjadikan anak kita ini tidak berkembang baik dari segi attitude-nya, akhlaknya, ya kita jangan memberanikan diri untuk istilahnya melepas anak-anak kita, ya, tanpa ada suatu ikhtiar. Maka itu jalan alternatifnya. Kalau dari usaha pemahaman anak tentang pentingnya memilah dan memilih anak sudah kita berikan, kemudian lingkungan sudah kita pastikan, itu bisa mantap, ya silakan. Tapi kalau secara lapangan itu susah, maka alternatifnya ya kita arahkan anak kita supaya tumbuh kembang di dunia boarding, sehingga nanti anak akan berinteraksi dengan orang-orang yang soleh, orang-orang baik, sehingga nanti ion-ion positif, aura nur positif ini akan didapatkan kepada anak kita. Karena bicara tentang konteks pendidikan pesantren, ya, itu ada transfer keilmuan kiai, juga ada transfer amalia rohani kiai. Apalagi anak kita nanti akan mendapatkan sanad keilmuan. Bicara tentang ilmu agama, ya punten, ini tidak bisa by profesor Google. Nanti sanadnya dari Google. Tapi kalau bicara ilmu agama, ini harus berguru, harus mutawatir, sanad-sanad nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ilmu anak kita ini akan sampai, amaliyah anak kita ini akan sampai. Seperti itu Pak Asep. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, terima kasih Pak Kiai atas ilmunya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Sudiharto atas penjelasannya. Mungkin kami kira cukup ya untuk sesi pertanyaan maupun pemaparan materi. Selanjutnya, apakah dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan materi product knowledge SMP barusan yang tentang SMP IT Global Mulia? Apakah ada? Bapak Ibu sekalian, tadi telah ada penjelasan tentang SMP IT Global Mulia. Apakah dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait fasilitas maupun program-program maupun
bagaimana eh, strategi para guru-guru. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, di kolom chat telah kami sampaikan link absensi peserta parenting. Apabila berkenan, minta tolong untuk diisi barang 2 menit agar kami bisa keep in touch, ya, bisa tetap menjalin silaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, di kolom chat telah kami tampilkan link untuk absensi peserta parenting pada pagi hari ini. Silakan untuk sambil diisi Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, apabila memang tidak ada pertanyaan lagi, Alhamdulillah telah hampir 2 jam kita bersama membersamai narasumber. Iya, iya. Selanjutnya, acara selanjutnya yakni adalah pembacaan doa penutup. Antum ya. Ya, baik. Selanjutnya adalah acara doa penutup. Setelah doa akan ada foto bersama. Nah, dimohonkan kepada Bapak Ibu sekalian setelah doa untuk open cam-nya agar kita bisa berfoto bersama. Terima kasih. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس والجن جميعا اللهم اهدنا واهد بنا وسر الهدى والتقى لنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan juga kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah sesi foto bersama. Dimohonkan untuk Bapak Ibu sekalian bisa open cam agar eh, wajahnya terlihat gitu, bisa di foto bersama. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Akan kami screenshot sekarang.
Baik, cukup. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan di lain kesempatan Bapak Ibu sekalian bisa membersamai kita lagi dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan nanti akan ada eh, pembicara yang lebih fenomenal lagi dengan materi yang lebih bombastis lagi. Dengan tetap mengharap keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami cukupkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Link sertifikat akan disampaikan melalui nomor WhatsApp yang telah Bapak Ibu isikan pada absensi yang telah kita sampaikan linknya itu di kolom chat. Di kolom chat itu ada link absensi, di situ ada kolom isian nomor WhatsApp. Nanti sertifikat akan kami sampaikan lewat chat pribadi WhatsApp. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan ditutup dulu soalnya.